Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, setelah menunggu cukup lama, kita mulai pelajaran silsilah mustalah hadis. Hari ini insyaallah kita belum masuk dalam pembahasan buku. Sebelum memulai, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui sebelum masuk di dalam mempelajari ilmu mustalah hadis. Yang pertama, landasan dalam mempelajari ilmu mustalah hadis. Tidak dipungkiri bahwasanya suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita mengenal atau memahami, mengetahui sebuah ilmu yang membuat kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seakan-akan kita ini hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bersama para sahabatnya serta para ulama yang menukil hadis dari masa ke masa hingga di masa kita ini. Banyak hadis-hadis yang datang yang memotivasi kita atau yang menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu mustalah, memotivasi kita untuk memiliki perhatian terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang mutawatir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'aha farubba muballagin aw'a min sami'." Allah Subhanahu wa ta'ala memperindah wajah seseorang apabila ia mendengar sebuah hadis dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia memahaminya, lalu faballaghaha, ia menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana ia mendengarnya. Artinya enggak ada yang ditambah, enggak ada yang dikurangi. Begitulah ilmu, begitulah penukilan-penukilan yang datang hingga hari ini. Farubba muballagin aw'a min sami'. Kadang orang yang disampaikan hadis padanya itu lebih memahami daripada orang yang menyampaikannya. Ini di antara hadis-hadis yang memuat tentang pokok dari syariat periwayatan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan
orang yang mendengar ucapan beliau agar diperindah wajahnya. Kenapa demikian? Karena apa yang didengarkan adalah sesuatu yang indah, apa yang dilakukan adalah sesuatu yang indah, maka ia juga dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa ahli hadis itu adalah mereka atau manusia-manusia yang paling indah wajahnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memastikan keindahan wajah bagi orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah balasan bagi mereka di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Kenapa? Karena di surga nanti tidak ada yang, karena penduduk surga adalah mereka manusia atau orang yang paling indah wajahnya. Enggak mungkin dia masuk ke dalam surga jika tidak indah wajahnya. Dan ahli hadis didoakan untuk seperti itu. Jadi secara ringkas bahwasanya ilmu hadis ini, siapa yang mempelajarinya, maka apa yang ia lakukan itu berupa belajarannya akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadza alkitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini. Yang dimaksud dalam hadis adalah Al-Qur'an, dan merendahkan yang lainnya karena berpaling dari Al-Qur'an. Maklum bagi kita semua bahwasanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan wajibnya untuk kita mengikuti hadis-hadis atau apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berbekal pengetahuan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ia membelanya, sebagaimana disebutkan oleh hadis sebelumnya bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya siapapun dia, tidak kenal dia mau dari garis keturunan mana, mau dari suku dan ras apa. Ketika ia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama dia ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Karena itu kita temukan tidak sedikit dari atau beberapa dari ahli hadis yang ia memiliki kekurangan dari sisi duniawi. Mungkin dari sisi nasab, yang dahulunya dia adalah budak, atau mungkin dia memiliki kekurangan dari sisi fisik yang biasa kita sebutkan sebagai cacat. Tapi Allah tinggikan derajatnya. Kenapa? Allah tinggikan derajatnya karena ia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia berkumpul duduk di hadapannya untuk belajar. Sebagai contoh, Al-Laits ibn Sa'ad seorang imam dari negeri Mesir, dan dia juga adalah mufti di sana. Disebutkan bahwa beliau ini dari garis keturunan seorang budak, atau berada di garis keturunan budak. Namun bersamaan dengan itu dia adalah imam, dia adalah mufti negeri Mesir. Bahkan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya Al-Laits ibn Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik. Ma'ruf Imam Malik di antara salah seorang imam dari imam madhab yang 4.
Juga sebagai contoh adalah Atha ibn Abi Rabah. Beliau seorang ahli hadis, beliau seorang ahli fikih. Dan disebutkan bahwasanya beliau juga mantan budak yang dimerdekakan tentunya. Disebutkan bahwasanya beliau memiliki cacat. Ada yang menyebutkan bahwasanya dia a'war, picek, atau mata salah satu dari matanya tidak melihat. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya dia a'ma, kedua matanya tidak melihat. Akan tetapi bersamaan dengan itu, beliau adalah salah satu ulama yang didatangi majelisnya. Banyak yang berkumpul duduk bersimpu di hadapannya untuk mempelajari. Diangkat, ditinggikan derajatnya. Anak-anak raja datang duduk. Bahkan para raja datang duduk belajar di kaki beliau. Beliau dari Habasyah dan beliau adalah seorang tabi'in. Intinya adalah siapapun yang mempelajari ilmu hadis ini, bahwa Allah akan meninggikan derajatnya. Tidak peduli mau dari miskin, mau dari kaya, mau dari keturunan yang tidak terpandang, mau dari suku atau ras agama manapun, tidak dipandang. Selama dia mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi mempelajari Al-Qur'an dan secara umum mempelajari agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggikan derajatnya. Kesimpulannya, ketinggian derajat itu didapatkan dengan ilmu syariat. Bukan omongan fulan tentang kita, bukan pujian fulan tentang kita, bukan pujian guru kita tentang kita. Tidak, tapi bagaimana kita mempelajari ilmu agama ini, tentu dengan keikhlasan. Hadis yang disebutkan tadi adalah landasan bagaimana periwayatan itu berjalan di tengah-tengah kita hari ini. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'aha. Jadi sami'a maqalati, ia perlu mendengar dulu. Tidak langsung asal bicara, tidak langsung asal menyampaikan sesuatu. Ia harus duduk-duduk belajar. Sami'a maqalati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar ucapanku. Jadi enggak boleh berucap, terlebih lagi membawa-bawa atau mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Dari hadits ini bisa dipetik faidah tersebut. Kemudian setelah mendengar, apakah hanya sekedar mendengar baru boleh langsung menyampaikan? Tidak. Fawa'aha, disebutkan bahwa makna fawa'aha ini bisa mencakup di dalamnya dia menghafal dan memahaminya dengan jelas. Jadi setelah mendengar, duduk belajar, memahami, barulah setelahnya faballaghaha, barulah ia menyampaikannya. Bagaimana jenis penyampaiannya? Faballaghaha, ia menyampaikannya kama sami'aha, sebagaimana ia mendengarkan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Begitulah fondasi atau landasan dalam mempelajari ilmu hadis. Juga yang menjadi dalil pokok, dalil kedua dalam pembahasan ilmu riwayat adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum." Ini penting juga untuk dipahami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mendengar, tasma'un, tentunya kalian mendengar dariku, kata Rasulullah. Wa yusma'u minkum, dan akan didengarkan dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengarkan dari orang yang mendengarkan dari kalian. Demikianlah periwayatan yang berjalan hingga hari ini. Demikianlah cara mengambil ilmu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum majma'in. Beliau mengambil ilmu dari Rasulullah. Kemudian setelahnya ada lagi generasi yang meriwayatkan dari para sahabat. Inilah disebut sebagai tabi'in. Orang yang berjumpa dengan
sahabat. Insya Allah ini akan datang pembahasannya semua nanti di dalam pelajaran kita. Kemudian para tabi'in ini akan ada lagi generasi setelahnya yang belajar kepada mereka, kemudian menyampaikan lagi kepada generasi setelahnya. Ini disebut sebagai tabi'ut tabi'in. Demikian seterusnya hingga sampai pada masa penulisan hadis, sampai dibukukannya hadis-hadis. Juga selanjutnya, dalil yang dapat diambil sebagai landasan dalam mempelajari ilmu mustalah hadis, sebagaimana sebuah ayat atau sepotong ayat yang insyaallah kita semua menghafalnya dan sering mendengarnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa sebuah berita, maka perjelaslah berita tersebut akan kesahihannya, akan kebenarannya. Ayat ini masuk atau bisa kita jadikan sebuah pendalilan dalam pembahasan ilmu hadis. Jika sampai sebuah riwayat kepada kita, jika sampai sebuah hadis kepada kita yang masih ada keraguan akan kesahihannya, masih dipertanyakan akan silsilah periwayatannya, maka butuh kita perjelas apakah itu betul-betul datangnya dari Rasulullah SAW atau tidak. Maka kesimpulannya adalah bahwa landasan yang kita gunakan dalam mempelajari ilmu mustalah hadis ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Tentu masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang landasan atau yang tercakup dalamnya tentang landasan mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Intinya hal ini telah berjalan dari masa sahabat. Cara belajar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis kedua tadi, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum, ini adalah cara belajar. Ini adalah salah satu metode pelajaran yang paling baik, sebab dicontohkan atau diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendahuluan selanjutnya adalah manfaat atau faidah dalam mempelajari ilmu hadis. Tentu sangat banyak faidah atau manfaat dalam mempelajari ilmu hadis ini. Kata para ulama yang sering disebutkan di buku sebelumnya, disebutkan di bukunya Ustaz, ada di yang waktu dipelajari ilmu Lahmut Tarf kayaknya, disebutkan bahwa inna syarafal ilm bisyarafi al-ma'lum, bahwasanya kemuliaan sebuah ilmu itu mengikut dari kemuliaan al-ma'lum, kemuliaan yang diketahui dari ilmu tersebut. Sebagai contoh, sebagaimana ilmu tauhid, bahwasanya ia adalah ilmu yang paling baik secara mutlak, ilmu yang paling bermanfaat dan ilmu yang paling dibutuhkan secara mutlak dalam kehidupan ini. Juga ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling mutlak bermanfaat, yang paling mutlak sangat baik bagi kita. Kenapa? Sebab ilmu tentang tauhid, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dimaklumi, dipahami bahwasanya tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling mulia. Itulah maksud perkataan ulama, inna syarafal ilm bisyarafil ma'lum. Nah, sekarang kita berbicara tentang ilmu mustalah al-hadis, ilmu tentang hadis, ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disandarkan kepada beliau, baik itu berupa ucapan,
baik itu perbuatan beliau, baik itu hal-hal yang ditetapkan oleh beliau, baik itu berbicara tentang fisik ataupun non-fisik, artinya sifat penciptaannya dan sifat akhlaknya. Itulah ilmu hadis. Dan di antara faidah yang dalam mempelajari ilmu hadis, yang pertama adalah kita tentunya dapat membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat membela dari apa? Dari mereka atau manusia-manusia yang keliru dalam periwayatan atau jahil, bahkan lancang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dalam keadaan ia tidak tahu, maka Allah akan menolak wajahnya dari api neraka di hari kiamat. Hadis ini menyebutkan tentang seseorang yang membela kehormatan saudaranya. Lalu bagaimana lagi ketika kita membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu itu lebih utama. Terlebih lagi di masa kita saat ini. Banyak, bahkan sangat banyak berkeliaran mungkin di media-media sosial atau bahkan di majelis-majelis umum, manusia-manusia jahil yang lancang berdusta atas nama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka hal-hal yang seperti ini jika kita tidak jelaskan di tengah manusia, jika kita sebelumnya tidak memiliki ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak menjelaskan di tengah manusia, maka kebanyakan dari mereka tidak akan mengetahui hadis-hadis yang disampaikan, apakah hadis tersebut sahih, apakah hadis tersebut dhaif atau bahkan palsu. Maka sangat penting untuk mempelajari ilmu mustalah hadis ini agar kita dapat membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, upaya ulama ahli hadis dan kebaikan mereka, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang sangat banyak. Mereka membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja apa yang telah dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan selainnya dari orang-orang yang dari para ulama yang fokus atau banyak meluangkan waktunya untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Untuk membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah agar kita bisa mengenali bagaimana jalan para ulama dalam mengambil ilmu dan dalam menjaga ilmu, serta bagaimana memelihara ilmu. Nanti akan disadari ketika mulai masuk dalam inti-inti pelajaran, insyaallah ta'ala. Ini akan sangat penting, akan sangat tampak dalam mempelajari ilmu hadis. Kita akan menyaksikan bagaimana kedetailan para ulama dalam meneliti dan menyeleksi riwayat-riwayat. Fulan dari fulan dari fulan, fulan siapa, belajar dari siapa, di mana negaranya, bagaimana kecilnya, bagaimana ia belajar terus dari fulan. Nah, demikian lagi diteliti lagi dari fulan dan seterusnya. Kita akan mengetahui nanti, kita akan belajar mendetailkan hal-hal, baik itu dari sisi sanad sebagaimana yang disebutkan dan dari sisi matannya akan disandingkan dengan riwayat-riwayat lain yang datang. Kemudian selanjutnya kita juga dapat memetik pelajaran bagaimana kaifiyah atau cara menuntut ilmu itu. Bahwa ilmu itu dituntut, ilmu itu diambil harus dengan talaqi. Langsung mengambil dari guru.
ada sanad-sanad yang menyambung. Nggak asal kita dalam belajar. Tidak kenal gurunya, langsung duduk saja. Harus ditahu. Nanti akan banyak diketahui, insyaAllah. Bahwasanya ilmu itu tidak datang begitu saja. Bahwasanya ilmu itu tidak sekedar langsung diberikan. Kita harus duduk, belajar, mengambil dari guru, bukan mengambil dari internet, apalagi di media-media sosial yang ini juga sangat penting. Banyak ucapan-ucapan yang berkeliaran atau bersebaran di media sosial, padahal orangnya tidak ditahu siapa yang menyampaikan, ya enggak. Nah, kita asal nukil saja, asal menyampaikan saja. Kalau itu salah bagaimana? Siapa bertanggung jawab nanti? Apalagi mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya secara pribadi tidak memilih untuk masuk di media sosial. Saya tidak punya sama sekali kecuali WhatsApp dan Telegram, itu saja. Sebab yang begitu akan banyak nanti, dan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kita. Informasi-informasi yang banyak. Sementara ilmu kita masih sedikit. Belum mampu ilmu kita menyaring informasi-informasi yang benar, yang datang, yang mana bisa bermanfaat, yang mana cocok di tempatnya. Kalau dalam ilmu hadis nanti orang-orangnya bakalan disebutkan sebagai majhul. Tidak ditahu, tidak bisa diambil ilmunya. Siapa orang ini yang berbicara? Ya kan? Maka dari itu, dengan mempelajari ilmu hadis, hal-hal ini insyaAllah akan bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Bisa lebih teliti. Begitu menuntut ilmu. Tidak sekedar baca buku, atau tidak sekedar duduk bersama teman-teman, atau tidak sekedar membaca di media sosial, tapi ia duduk belajar mengambilnya dari guru. Ia melakukan perjalanan, ia jauh dari rumahnya. Gurunya pun demikian, mengambil dari guru. Jadi harus ditahu kita belajar dengan siapa. Dengan siapa guru kita belajar. Dengan siapa guru kita belajar sebelumnya, hingga bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, manfaat yang selanjutnya bahwasanya kita dapat membangun, dan ini adalah salah satu manfaat yang paling nampak dan paling bermanfaat, insyaallah. Dan ini bagi saya, kita dapat membangun kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ahli hadis ketika mendapatkan sebuah riwayat, ia berkata bahwasanya seakan-akan saya sebagian ulama hadis mengatakan bahwasanya seakan-akan ia mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berbicara kepadanya. Karena saking kuatnya riwayat yang datang. Sebagai contoh, nanti akan kita dapati insyaallah riwayat dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini silsilah yang seperti ini, Masya Allah, tidak diragukan akan kesohihannya. Tidak ada satupun ulama yang meragukan akan kesohihannya setelah dilakukan penelitian-penelitian. Dan bahkan disebutkan bahwasanya ini adalah silsilah ad-dahabiyah. Bahwasanya ini adalah silsilah emas. Pasti sahih ketika datang dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena sangat yakinnya akan kesahihan riwayat ini. Dan siapa yang bisa merasakan hal ini? Tentu kita yang mempelajari ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak mempelajari tidak bakalan dapat kenikmatan ini.
kecintaan mereka yang tumbuh terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti derajatnya akan sangat rendah di bawah kecintaan orang-orang yang mempelajari ilmu hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Apa biasa disebut cinta buta? Asal-asalan, dapat dari dongeng-dongeng. Enggak. Kalau kita mempelajari ilmu hadis, itu insya Allah kita akan, atau bahkan kita akan menjadi tergolong di antara orang yang paling besar kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, manfaat selanjutnya, ini akan memberikan kepada kita pengenalan atau pengetahuan tentang bagaimana jalan para salaf. Sebab yang meriwayatkan hadis-hadis ini adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan dari para tabi'in, kemudian tabi'in diriwayatkan daripada tabi'ut tabi'in. Mereka itulah para salaf. Olehnya dalam ilmu hadis ada ilmu tentang perawi hadis, ada ilmu tentang nasab, ada ilmu tentang yang menjelaskan bagaimana biografi para sahabat, bagaimana biografi tabi'in, bagaimana biografi tabi'ut tabi'in, serta para imam setelah mereka. Jadi salah satu manfaatnya bahwasanya kita akan mengenal jalan para as-salaf. Kemudian manfaat yang terakhir, dan tentunya akan sangat banyak kalau mau disebutkan semuanya, tapi saya batasi dan mengambil beberapa hal yang dianggap penting, pokok dan cukup untuk mewakili yang lainnya. Bahwasanya yang terakhir akan memberi pengaruh kepada kita, akan bersikap jeli dan hati-hati dalam menukil, bersikap jeli dan hati-hati dalam meriwayatkan, jeli dan hati-hati dalam sebuah periwayatan. Nanti insyaallah manfaat-manfaat ini akan sangat dirasakan, diketahui, lebih didalami lagi ketika kita masuk dalam mempelajari ilmu mustalah hadis biidznillah ta'ala.